Baik pemirsa, proyek Ibu Kota Nusantara ini memang menjadi sorotan saat debat Cawapres pada hari Jumat lalu. Nah, perdebatan ini begitu memanas, apalagi kemudian Gibran membantah pernyataan dari Mahfud MD. Ini bisa kita lihat salah satunya adalah mengenai investor yang kabarnya ini juga sudah ada yang menanamkan modalnya di IKN. Semuanya harus menggunakan APBN. Contoh IKN. Banyak yang gagal paham. Tidak 100% pembangunan IKN itu menggunakan APBN. Yang digunakan hanya 20%. Sisanya adalah investasi dari swasta dan investasi dari luar negeri. Ini yang banyak yang gagal paham. Lalu kita mengacu ke pertanyaan, infrastruktur fisik atau SDM, dua-duanya penting. Dan dua-duanya harus dijalankan secara paralel. Karena sekali lagi, untuk menuju Indonesia emas dibutuhkan generasi emas. Kita butuh future talents yang menguasai future skills. Saya sangat tertarik tentang IKN dan itu bagus, harus kita laksanakan sebagai warisan dari Pak Jokowi. Tapi tadi saya tergelitik, anggaran untuk IKN itu hanya 20% dari APBN dan sisanya dari investor. Sejauh yang kita baca, sampai sekarang belum ada satupun investor yang masuk ke sana. Coba kalau ada sebutkan, sebutkan misalnya 2 atau 1 gitu, investor mana yang sudah masuk ke sana. Yang saya dengar justru ada ratusan ribu hektar tanah sudah dikuasai oleh pengusaha-pengusaha tertentu sekarang ini. Nah, saya setuju ke depannya itu agar mengundang investor, IKN harus diteruskan tetapi pendanaannya harus sesuai dengan tujuan semula, bahwa itu sebenarnya mengundang investor. Tapi sekarang ini yang sudah jadi itu semuanya dari APBN. Sehingga memang diperlukan langkah-langkah perbaikan agar warisan baik Presiden Jokowi ini bisa kita lanjutkan. Terima kasih, selesai. Saya setuju bahwa yang paling penting bukan soal infrastruktur dulu atau SDM dulu. Yang paling penting dari ini adalah kemampuan membaca skala prioritas. Seluruh proyek-proyek besar yang ambisius, ini IKN sebagai salah satu contoh saja, itu kalau hanya mengandalkan APBN hampir 500 triliun. Padahal 1% saja dari 400 sekian triliun itu untuk bangun jalan seluruh Kalimantan beres. Membangun seluruh kota-kota di Kalimantan beres. Dan yang paling penting infrastruktur yang untuk SDM, 3% aja dari seluruh anggaran IKN itu bisa membangun sekolah dengan baik di seluruh Kalimantan. Itu contoh kemampuan mengambil skala prioritas. Oleh karena itu, skala prioritas sangat penting. Baik, saya izin menanggapi Gus Muhaimin dulu. Saya ingat sekali Gus Muhaimin dulu sempat ikut meresmikan dan potong tumpeng di IKN. Ini gimana, ini nggak konsisten. Dulu dukung, sekarang nggak dukung karena menjadi wakilnya Pak Anies yang mengusung tema perubahan. Sekali lagi Gus, mohon maaf, IKN ini bukan hanya membangun bangunan pemerintah, tapi juga sebagai simbol pemerataan pembangunan di Indonesia, sebagai simbol transformasi pembangunan di Indonesia. Dan untuk menanggapi Prof. Mahfud, Prof, mungkin nanti setelah pulang dari debat bisa di Google, sudah banyak yang masuk. Mayapada, Agung Sedayu. Dan nanti akan tambah lagi mungkin setelah Pilpres. Karena mereka pasti akan wait and see melihat stabilitas politik di Indonesia. Terima kasih Prof. Kami sudah sajikan cuplikan dari perdebatan para wakil presiden atau calon wakil presiden mengenai tema IKN yang memang memanas, menghangat, dan juga perdebatan ini jadi perhatian masyarakat. Mungkin saya bisa sarikan 3 poin utama dari apa yang mereka perdebatkan dari IKN ini yang mengundang pro dan kontra. Yang pertama adalah mengenai sumber dana dari mana membangun IKN. Kemudian yang kedua adalah apakah memang sudah masuk, sudah ada investor yang menanamkan modalnya ataupun juga menaruh modal dan kapitalnya. Kemudian yang ketiga adalah mengenai konsistensi.
siapa yang konsisten untuk meneruskan melanjutkan pembangunan IKN, lalu siapa yang kemudian dari awal menolak. Karena kalau kita lihat tadi apa yang dikatakan oleh Mas Gibran kepada Gus Muhaimin, mengatakan bahwa dulu mendukung kemudian sekarang menolak. Nah ini kemudian tidak menunjukkan inkonsistennya. Nanti kita akan bahas bersama para narasumber tentunya bagaimana suara dari masing-masing perwakilan ataupun juga juru bicara dari calon wakil presiden sudah hadir di samping saya selaku jubir dari pasangan nomor urut 1, pasangan Amin, yaitu Bang Zulfikar Amir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bang Sul. Waalaikumsalam, apa kabar Mbak Putri? Baik, kabar baik. Selain Bang Sul juga sudah hadir menemani kami di studio selaku pengamat kebijakan publik, yaitu ada Kang Yayat Supriyatna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Yayat. Baik, nah ini juga sudah bergabung secara daring dari juru bicara pasangan urut nomor 2, yaitu pasangan Prabowo dan juga Gibran, ada Mas Emil Dardak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Mas Emil. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan juga mewakili dari pasangan nomor 3, pasangan Pak Ganjar dan juga Prof. Mahfud MD, yaitu Pak Nusirwan Sujono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Nusirwan. Selamat malam, Waalaikumsalam. Baik, Pak Nusirwan, langsung saja. Kalau dikatakan oleh Mas Gibran bahwa data yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD ini tidak benar, ada kok sudah masuk investor ke IKN, Pak Nusirwan? Ya, jadi kalau mengacu kepada sumber pembiayaannya yang menurut catatan pemerintah atau katakanlah Mas Gibran yang disampaikan itu 20% dibiayai oleh pemerintah, selebihnya 80% dengan dukungan investasi swasta. Benar apa yang dikatakan oleh Pak Mahfud, hari ini, saya katakan saat ini, yang berdasarkan catatan dan pengamatan kami, yang turun itu seluruhnya baru dengan menggunakan pembiayaan pemerintah. Apa saja? Apakah itu membangun istana, membangun fasilitas infrastruktur untuk para karyawan atau aparatur sipil, rumah, kemudian air, pelabuhan, jalan tol dan sebagainya, semua itu dibiayai oleh APBN. Saya tegaskan. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud itu menjadi tidak salah, benar saja. Bahwa memang 80% keinginannya, rencananya akan dibiayai oleh investasi swasta. Tapi itu saat ini belum jalan. Sehingga meskipun 20% itu yang diprogramkan skalanya kecil, tapi itu sudah dimulai pada saat ini. Saya ambil salah satu sektor saja, saya tidak sebutkan sektor apa itu, sudah mengeluarkan kontrak sejumlah 62 triliun, itu adalah APBN. Yang kedua, yang berkaitan dengan konsistensi. Tidak mungkin kita tetap akan menjalankan program IKN itu, karena itu sudah ada regulasinya, sudah ada undang-undangnya. Maka tentunya semua itu akan dilakukan karena merupakan perwujudan dari pelaksanaan undang-undang. Hanya saja tahapannya tentu harus diperhitungkan yang berkaitan dengan sumber pembiayaan tersebut. Tidak ada yang niatan bahwa tidak akan melakukan menjalankan IKN. Hanya tentu saya sepakat kami sepakat maksudnya bahwa semua itu program tersebut harus disesuaikan dengan kemampuan pembiayaan pemerintah. Baik, ya Mas Emil, sumber pembiayaan, sumber pendanaan jadi masalah, ini jadi perdebatan. Kemarin memang dikatakan dalam debat tersebut Mas Gibran menyampaikan ada setidaknya 2 tadi disampaikan siapa saja yang sudah memberikan investasinya. Tapi kemudian kalau data yang dimiliki oleh pasangan nomor 3, Pak Nusirwan juga mengatakan ini semua sejauh ini semuanya masih sumbernya adalah pembiayaan dari pemerintah. Mas Emil. Kami merujuk kepada data resmi dari Kepala Otorita IKN, groundbreaking pertama di 1 September 2023, ada forward program dari FIFA untuk membangun training center bagi persepak bola Indonesia, ada Rumah Sakit Abdi Waluyo, Hotel Fasanta, ada konsorsium Nusantara membangun Hotel Nusantara itu yang ada Agung Sedayu, Salim, Sinarmas, dan lain-lain. Tahap 2, 1-2 November 2023, ada Pakuan bangun Superblok, Rumah Sakit Hermina, Rumah Sakit Mayapada, ada solar power atau photovoltaik yang dibangun dengan Sembcorp Singapura, Jakarta Intercultural School, kemudian ada juga revitalisasi sekolah dari Yayasan Astra, dan untuk 20-21 Desember ada Balikpapan Superblok,
dan Paku Buwono Residence, kemudian juga Bluebird yang membangun transportation system electric vehicle, ada Tirta Investama membangun miniatur hutan, dan tentunya akan lebih banyak lagi yang masuk apabila tahapan-tahapan ini semakin berkembang dan Pilpres selesai. Tentunya akan semakin banyak yang lebih confident untuk bisa masuk ke IKN. Baik, Pak Nusirwan, Mas Emil sudah menjelaskan, sudah memberikan nama-nama tadi. Begitu panjang ternyata daftarnya, dari beberapa tahapan sudah ada yang melakukan investasi. Nanti mungkin bisa diberikan tanggapan mengenai hal ini, Pak Nusirwan. Kemudian juga Bang Sul, kalau yang kita tahu dari debat tadi kan dipertanyakan juga oleh Mas Gibran. Gus Muhaimin ini gimana sih? Waktu itu kemudian mendukung, sekarang tidak. Menunjukkan tidak konsisten mengenai hal ini. Tapi nanti mungkin Bang Sul bisa berikan tanggapan, termasuk juga Kang Yayat. Setelah jeda, kami akan segera kembali saat lagi. Kita kembali lanjutkan perbincangan Bang Sul, inkonsistensi Gus Muhaimin mengenai pembangunan IKN dipertanyakan oleh Mas Gibran. Satu lagi yang dipertanyakan ataupun juga disanggah kalau kita bisa katakan dari Mas Gibran, kalau kemudian Gus Muhaimin ingin membangun kota-kota kemudian levelnya bisa sama, setara dengan Jakarta, bagaimana kemudian menolak pembangunan IKN, itu dia Bang Sul. Oke, terima kasih Mbak Putri. Jadi mengenai tumpengan, ya siapapun kalau diundang tumpengan haram hukumnya untuk menolak. Jadi kalau diundang untuk tumpengan ya datang aja gitu. Tapi ada satu yang perlu saya garis bawahi di sini, statement dari Gus Imin ya, ketika dia mengatakan bahwa adalah sangat penting untuk kita memiliki kemampuan untuk membuat skala prioritas. Jadi kita bicara tentang bagaimana cara kita menentukan keputusan berdasarkan sumber daya yang kita miliki. Kita tahu pemerintah Republik Indonesia memiliki keterbatasan fiskal. Jadi tidak semua program yang ingin dilakukan itu bisa dijalankan karena keterbatasan fiskal. Nah, terkait dengan angka 40 kota, ini yang perlu diklarifikasi. Dan ini saya sangat mengerti karena ini sebenarnya adalah permasalahan yang cukup kompleks dan tidak bisa dijelaskan hanya dalam waktu 2 atau 4 menit. Jadi saya paham sekali ketika Gus Imin itu tidak memiliki waktu untuk menjelaskan. Jadi sebenarnya ada 2 angka yang perlu kita catat. Pertama 40 kota, kedua 14 kota. Ya. Nah, 40 kota ini sebenarnya mengacu pada peraturan Presiden tahun 2008 yang disebut sebagai pusat kegiatan nasional yang merujuk pada rencana tata ruang dan wilayah. Jadi ada basis basis hukumnya di mana kita ingin agar kota-kota ini itu bisa tumbuh secara merata dari ujung barat sampai ujung timur Indonesia. Nah, di antara 40 kota ini ada 2 kategori. Pertama kota premier, kedua kota sekunder. Ya. Nah, kota premier itu adalah kota-kota yang relatif besar seperti Makassar, Medan, Balikpapan, Manado dan sebagainya. Dan kemudian ada kota-kota kecil, kota-kota sekunder dan tersier yang juga ada di Pulau Jawa. Nah, karena kita ingin melakukan pemerataan pertumbuhan di luar Pulau Jawa, kita akan fokus ke 14 kota di luar Pulau Jawa. Ya kan? Nah, 14 kota ini ada 4 di Sumatera, 3 di Kalimantan, 3 di Sulawesi, 1 di Maluku, Jayapura, NTB dan NTT. Dan untuk melakukan pemerataan ini, kita bisa mengambil alokasi yang diberikan ke proyek IKN. Kita tahu proyek IKN itu biayanya 466 triliun, APBN sebesar 20%, jadi sekitar 90 triliun. Nah, 90 triliun ini akan kita pakai, kita spread out ke 14 kota ini untuk membangun 5 jenis infrastruktur. Pertama itu transportasi publik, kedua pengelolaan air bersih dan air minum, ketiga perumahan, public housing, keempat ruang publik, ruang terbuka dan untuk publik, dan kelima adalah infrastruktur digital. Jadi kita harapkan dengan biaya yang kita realokasikan untuk IKN ke 14 kota ini, maka kita akan melihat pemerataan perkotaan di seluruh Indonesia secara lebih distributif. Sementara 26 kota yang masuk kategori sekunder, itu akan pelan-pelan kita lakukan pembangunan juga untuk jangka panjang. Nah, ini yang kita sebut sebagai urban redevelopment atau urban renewal. Jadi di dalam teori-teori urban ini sudah hal yang lazim gitu. Baik, Bang Sul. Kayaknya juga sebagai seorang profesional yang mengikuti perencanaan ataupun dari tahap perencanaan mengenai IKN ini, sebenarnya saat ini bagaimana progresnya? Itu yang pertama. Yang kedua juga mungkin bisa diberikan tanggapan. Kalau melihat perencanaan dari pasangan nomor 1 mengenai pemerataan pembangunan kota-kota, apakah memang bisa direalisasikan mengenai hal ini? Pertama, saya akan menjelaskan dengan apa yang disampaikan oleh Mas Emil Dardak tadi ya.
tentang perkembangan jumlah investasi yang sudah masuk di dalamnya. Betul, data yang apa yang disampaikan oleh Mas Emil ini secara profesional itu adalah data resmi yang sudah dikeluarkan oleh otorita dan sudah groundbreaking. Dan kebetulan beberapa kegiatan investasi sudah dijalankan. Nah, yang menarik begini, kan ada perdebatan, ini uangnya APBN. Ingat loh, membangun kota itu harus kita lihat inisiatifnya dari siapa. Kalau misalnya tidak ada inisiatif dari pemerintah sebagai inisiatornya, nggak mungkin kota itu terbangun. Jadi uang yang digunakan dari APBN adalah untuk struktur kotanya. Apa itu struktur kota? Ya pusat kegiatannya, sama jaringan pelayanannya, jaringan air, jaringan bersih, listrik, internet dan semua. Jadi kota nggak mungkin dibangun kalau tidak ada pemulanya. Sama juga seperti kita belajar membangun kota swasta. Kita kan punya swasta baru yang dibangun kota baru oleh pengembang-pengembang besar. Contohnya BSD, Alam Sutra atau pengembang Jababeka. Coba lihat, siapa yang ngeluarin uang pertama? Investornya, ya kan? Jadi siapa yang mengambil inisiatif, maka dia harus keluar modal. Contohnya misalnya pembangunan kota di Serpong, itu kan harus keluar modal oleh investor juga untuk bangun jalan tolnya, membangun utilitas kotanya, membangun prasarana kota. Ya wajar kan? Jadi proporsinya wajar kalau pertama ini dari pemerintah keluar anggarannya, kalau kota swasta anggarannya juga dari swastanya. Barulah mereka tertarik untuk datang dengan apa yang akan dibangun dengan fungsinya. Nah, yang kedua, kita juga harus melihat dari fungsi pengembangan kotanya. Oh, kesannya nih kota ini hanya untuk ASN. Ada kota dalam konteks visi pemerintah, fungsi pelayanan, administrasi pemerintahan dan sebagainya. Tapi ketika swasta itu dilibatkan, maka ada fungsi pengembangan bisnisnya. Jadi kota itu juga perlu mata air, bukan air mata ceritanya. Ya kan? Nah, di mana letak yang menarik dari investasi yang masuk di sini? Adalah banyaknya rumah sakit terkemuka dibangun. Misalnya tadi ya Abdi Waluyo, kemudian rumah sakit Hermina, rumah sakit Mayapada sama rumah sakit pemerintah. Ini pelajaran yang menarik menurut saya. Sebentar ya potong ya. Ternyata untuk membangun rumah sakit di Jakarta mahal sekali. Jadi dengan adanya fungsi pelayanan kesehatan di sana itu mudah-mudahan ada fungsi untuk menjadi daya tarik pelayanannya, bukan sekedar kota pemerintahan. Baik, Kang Yayat mungkin sampai di situ terlebih dahulu mengenai pendanaan investasi, nanti juga bisa diberikan tanggapan di segmen berikutnya mengenai ide dari pasangan nomor satu. Tapi Pak Nusirwan, kita sudah dapat penjelasan dari Kang Yayat bahwa memang siapa yang menjadi inisiator, yang punya ide untuk bisa membangun kota seperti itu memang cukup wajar kalau dari pertama dananya adalah keluar dari pemerintah sebagai inisiatornya, Pak Nusirwan. Betul apa yang dikatakan oleh kakanda saya ini yang menguasai kota. Tentu inisiatif kali ini adalah inisiatifnya dari pemerintah. Maka kembali kepada persoalan pembiayaan tadi, maka saya katakan saya membenarkan apa yang disampaikan oleh Pak Mahfud. Maka yang pertama kali untuk menyiapkan infrastruktur dasar tentu pembiayaannya itu tidak mungkin dari swasta. Dia yang berderet-deret yang disampaikan oleh Pak Emil tadi mungkin datanya kurang banyak Pak Semalan. Tapi tentu untuk implementasinya, realisasinya saat ini yang akan turun lebih dahulu adalah pembiayaan pemerintah. Dan itu yang komposisi 20 dan 80, tentu 80% tidak tahu kapan akan muncul sebelum infrastruktur dasar atau katakanlah kebutuhan-kebutuhan dasar yang menjadi tugas dari inisiatifnya dari pemerintah itu disiapkan oleh pemerintah. Apa saja itu tadi yang termasuk jalan tol, bandara, air minum, kemudian fasilitas-fasilitas publik yang lain. Baru setelah itu investor yang disampaikan oleh berderet-deret Mas Emil tadi baru akan muncul. Tanpa kesiapan itu tentu implementasinya kita akan menanti kelak kapan itu akan terjadi. Nah, maka menjadi penting di dalam melakukan pendistribusian pembiayaan. Itulah yang kemarin dibahas berkaitan dengan jawaban 20 dan 80% tersebut. Yang disebut oleh adinda saya Mas Gibran itu gagal paham. Bukan gagal paham, Mas. Tapi ini persoalannya adalah bagaimana melakukan pentahapan pembiayaan. Ya, tentu semua itu memahami bahwa tadi sudah sepakat Pak bahwa awal memang dari pihak pemerintah.
Bagaimana? Ya, tadi sudah sepakat bahwa memang betul wajar seperti dikatakan oleh Kang Yayat, memang awal dari pemerintah dan juga sudah sepakat menyetujui tadi bahwa ada memang betul-betul ada investor-investor seperti yang dikatakan oleh daftarnya begitu panjang oleh Mas Emil. Tadi sudah sepakat mengenai hal itu. Ya, lalu apa pertanyaan Anda? Jadi tentunya bahwa di sini tentu yang kami ingin tekankan bahwa perlu ke pembagian, distribusi dari beban pembiayaan pemerintah. Karena itu tidak kecil. Tidak sederhana. Bukan berarti tidak konsisten terhadap keputusan politik untuk membuat IKN. Tapi tentu di sini karena pembiayaannya tidak sederhana, maka disinilah membutuhkan pentahapan. Nah, yang berikutnya yang perlu kami tekankan sekali lagi bahwa kita pun juga memiliki prioritas untuk membangun infrastruktur. Saya sepakat, saya membenarkan apa yang disampaikan oleh Gus Imin berkaitan dengan kebutuhan infrastruktur di Indonesia yang lain, yang itu pun membutuhkan pembiayaan. Tentunya di sini, di samping kita tetap konsisten, kita tetap menjaga kelanjutan dari pembangunan IKN, tapi kita juga harus mengatur fiskal pembiayaan, di mana meskipun itu bukan merupakan mayoritas dari pembiayaan untuk IKN, tapi bagaimanapun sekali lagi jangan bosan mendengarkan. Yang harus awal untuk turun itu adalah pembiayaan dari pemerintah. Itulah yang perlu kami tekankan. Baik Pak Nusron, Bang Sul nanti mungkin bisa diberikan tanggapan, termasuk juga Mas Emil tadi masih ada yang dipertanyakan oleh Pak Nusron adalah mengenai distribusi sumber pendanaan ini, termasuk juga implementasi para investor tersebut. Nanti kita akan bahas lagi setelah jeda, kami sudah kembali saat lagi. Baik, kita akan kembalikan perbincangan. Mas Emil mungkin bisa diberikan tanggapan tadi apa yang dikatakan Pak Nusron. Distribusi sumber pendanaan, kemudian juga mengenai para investor asing, memang daftarnya begitu panjang, tapi implementasinya seperti apa? Silakan Mas Emil. Ya, saya senang karena ada Pak Yayat dan Pak Nusirwan yang pakar infrastruktur. Saya rasa tadi penjelasan Pak Zulkifli juga baik. Bahwa kalau kita bicara mengenai investasi infrastruktur itu proses persiapannya itu tentunya panjang ya, karena mereka membutuhkan feasibility study, kemudian ada transaction dan lain sebagainya. Nah, saya ingin mengutip kata kuncinya sekarang, dan saya rasa ini adalah sebuah message penting dari Pak Nusirwan kepada kita semua, bahwa pentahapan ini harus berjalan optimal. Nah, memang tahapan pertama APBN kita tahu digunakan untuk membangun terutama KIPP, kawasan inti pusat pemerintahan. Nah, kawasan inti pusat pemerintahan ini memang menjadi sebuah prasyarat membangun kantor-kantor pemerintahan inti, yang kemudian kami ingin menyampaikan bahwa yang harus dicapai adalah pembangunan sesuai progres, pembangunan sesuai waktu yang direncanakan. Nah, di sini saya mengapresiasi kinerja dari Bapak Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadi Mulyono, yang juga menyampaikan di Raker dengan Komisi 5 DPR RI tanggal 20 November bahwa infrastruktur dasar yang dibangun oleh IKN ini sudah sangat efektif memancing investasi. Jadi memancing investasi yang kemudian beliau sampaikan ada 3 tahap groundbreaking yang kami sebutkan tadi dengan total investasi 45 triliun. Artinya PUPR sudah menjalankan kinerjanya membangun, dan kemudian juga dari otorita melakukan komunikasi dengan para pelaku swasta untuk kemudian melakukan berbagai macam investasi tadi. Nah, inilah yang kemudian akan menjadi starting point, membangun bargaining power yang kuat saat kita kemudian ingin mengajak pelaku-pelaku yang lebih luas dari luar misalnya untuk ikut masuk ke IKN. Baik, Bang Sul, bagaimana melihatnya? Silakan ditanggapi, disampaikan Pak Nusirwan ataupun juga Mas Emil, karena memang sumber pendanaan dari pemerintah juga besar, tapi juga mengundang para investor juga besar juga nantinya dengan kehadiran IKN. Oke, ada 2 hal yang ingin saya garis bawahi. Pertama adalah bahwa yang namanya proyek urban skala besar seperti IKN itu adalah proyek yang berisiko tinggi, di mana tingkat kegagalannya itu juga tinggi. Kita bisa melihat dari beberapa pengalaman negara-negara lain yang membangun kota baru sama sekali. Misalnya ada satu kota di Malaysia namanya Forest City Johor. Konsep itu mirip banget IKN. Ini adalah proyek kolaborasi antara China dan Malaysia dengan total nilai proyek itu sebesar 100 miliar US dollar. Jadi 3 kali IKN. Tapi begitu selesai sekitar 80% sampai sekarang penghuninya itu cuma 10-15%. Jadi dia jadi kota mati. Dan ini
adalah sebuah kota yang sebenarnya sangat jauh lebih strategis lokasinya dibanding IKN gitu. Ya kan, cuma 20 menit dari Singapura dan akhirnya bisa mangkrak seperti ini. Jadi kita harus hati-hati. Kedua mengenai masalah investasi. Mungkin perlu dibuka datanya secara lebih transparan, apakah itu benar-benar investasi atau kontrak di mana mereka datang membangun sesuatu lalu kemudian dibayar oleh pemerintah. Jadi kita harus jelas gitu kategorinya yang mana. Lalu kemudian kalaupun memang itu investasi, apakah itu investasi yang benar-benar terkait dengan IKN atau kemudian proyek yang terkait dengan sektor lain tapi kemudian ditarik sebagai proyek IKN, misalnya pembangunan PLTS. PLTS ini kan bisa dipakai untuk sektor energi di berbagai lokasi. Jadi tidak spesifik hanya untuk IKN gitu. Tapi kemudian oleh pemerintah dimasukkan sebagai IKN seakan-akan ada investasi asing yang masuk dari luar. Padahal sebenarnya investasi ini udah direncanakan jauh sebelumnya gitu. Jadi kita harus jujur untuk melihat ini. Karena kalau misalnya tidak, kita akan menghadapi satu resiko di mana proyek IKN ini akan menghamburkan uang rakyat begitu besar, tetapi kemudian manfaatnya itu hanya dinikmati hanya terkonsentrasi di daerah situ-situ saja. Baik. Kang Yayat silakan. Resiko kegagalan yang pertama kemudian juga transparansi mengenai investasi tadi. Ya, pertama yang menarik, membangun kota itu tidak dalam 5 tahun, tidak dalam 10 tahun, bisa 30 tahun. Dia dinamis. Nah, ada pendekatan namanya, kalau sekarang infrastruktur, itu supply dan demand. Demand-nya ini yang harus dikembangkan. Maka tugas kita adalah bagaimana menghidupkan kota. Kota hidup kalau ada daya tarik, ya kan? Daya tariknya apa? Bisa pusat pemerintahan, pusat pelayanan kesehatan, pusat wisata. Kita bayangkan kalau Putrajaya bisa mendatangkan wisata besar, luar biasa. Contoh lagi misalnya, Singapura membangun hutan di dalam bandara. Kita punya Forest City. Nah, bagaimana kekuatan Singapura hutan dalam bandara mendatangkan 20 juta orang dengan economic branding? Disinilah PR-nya di IKN. Bagaimana Forest City bisa mendatangkan jutaan wisatawan. Artinya apa? Walaupun penduduk Singapura 5 juta atau 6 juta, tapi 20 juta, 30 juta bisa datang. Nah, IKN pun bisa nggak seperti itu? Kalau penduduknya 1,9 juta, bisa nggak mendatangkan pelayanan dalam konteks, contoh mohon maaf ya, saudara-saudara kita yang di timur, kalau sakit jantung, sakit cancer, itu terbangnya jauh banget ke Jakarta. 6 jam, 4 jam. Tapi kalau ada ke IKN, 3 jam, Makassar kita, dan sampai ke Jakarta pun belum tentu dapat tempat. Jadi kalau ada pusat yang terdistribusi, wilayah yang tidak mendapatkan pelayanan itu satu. Nah, kedua, yang menarik dalam membangun kota itu ada namanya sosiodemografis. Jadi pembangunan infrastruktur seperti tadi transportasi itu akan mengikuti dinamika pasarnya. Tidak mungkin pemerintah ngambil risiko dengan pendekatan perintis. Semua diawalin dari pemerintah. Tapi kalau supply demand-nya sudah berkembang, maka dia mengikuti. Contohnya tuh, di sana sudah akan dikembang. Saya tidak ini profesional aja ya. Ada ITS ya dengan sistem intelligent transportation system, dengan namanya nanti mau dikembangkan apakah dengan LRT, kereta api dan sebagainya. Tapi kan prosesnya bertahap. Sebelum dia penduduknya banyak dan melayani, maka dikembangkan jalan tol terlebih dahulu dengan sistem dengan angkutan darat lah. Jadi kota utama karena ada 3 kan, Balikpapan, Samarinda, sama IKN. Nah, itu kita tumbuhkan lebih dulu. Nah, memang ada risiko investasi. Maka saya mengatakan tugas kita di sini adalah memantau, mengawasi, dan mengingatkan dengan konsep kapan digas, kapan direm. Nah, jadi dengan gas rem ini, dengan kemampuan fiskal yang terbatas, pelan-pelan saja. Jadi bukan membangun suatu tiba-tiba dalam sehari grup jadi, enggak. Kota itu by proses. Dan kita akan melihat di sini catatan paling penting yang menurut saya, kota dibentuk oleh struktur ruangnya terlebih dahulu. Baik, silakan Bang Sul. Pertama saya minta Pak Yayat untuk disclosure dulu. Kalau misalnya Pak Yayat profesional tapi terlibat di proyek IKN. Begini, saya kan? Itu satu. Kedua, mengenai demand tadi. Tadi Pak Yayat bilang ketika kita membangun sebuah kota baru, kita harus meng-create demand. Nah,
kita lupa bahwa begitu banyak demand di 14 kota seluruh Indonesia yang belum terlayani gitu. Ngapain bikin satu kota baru untuk meng-create demand yang belum tentu muncul. Sementara ada 14 kota yang memiliki demand yang begitu besar, itu tidak terlayani gitu. Jadi kita bicara tentang ketimpangan di sini, Mbak. Dan kemudian rasionalitas di dalam mengalokasikan sumber daya fiskal yang sangat terbatas. Jadi menurut saya, apapun alasannya ketika kita bilang ada investasi asing dari luar, tetapi kemudian ada puluhan juta rakyat Indonesia yang tinggal di kota-kota yang memiliki infrastruktur yang sangat minim. Itu akan sangat tidak adil buat mereka ketika mereka melihat ada ratusan triliun dipakai untuk membangun sebuah kota. Oke, sebelum Kang Yayat nanti kita ke Mas Emil dulu. Silakan Mas Emil. Saya masuk dulu begini. Boleh. Saya di Surabaya sekarang kan ya, dan kita baru saja Kementerian Keuangan mengirimkan letter untuk pendanaan proyek railway. Senira tahap 1 3,87 triliun itu untuk double tracking railway. Nah jadi biayanya aja dari single track jadi double track ini baru Surabaya ini hanya mencakup Gresik, Surabaya, Sidoarjo aja loh 3,87 triliun. Jakarta juga sudah punya LRT sekarang. Kita tahu Palembang udah duluan punya LRT. Jadi begini, jangan disamakan ini seperti tadi konsep Johor City. It's a different project. Ini memindahkan ibu kota. Saya kasih tahu bahwa kepadatan Pulau Jawa itu 1.300 kurang lebih 1.200 km per kilometer persegi jiwa. Ya, jadi saya di Provinsi Jawa Timur 40 juta penduduknya, luasnya cuma 48.000 km persegi. Malaysia itu 130.000 km persegi, penduduknya hanya 30 juta. Nah, ini Pulau Jawa, pulau yang paling padat, ya paling padat. Dan kalau kita ranking, ini hanya satu negara saja yang lebih padat daripada Pulau Jawa yaitu Bangladesh, dan itu sama sekitar 1.100-1.200-an. Langsung drop di berikutnya, kita nggak hitung Palestina ya, habis itu berikutnya baru Taiwan di sekitar 700-800 lah mungkin nanti dicek. Artinya apa? Ada permasalahan mendasar terhadap population density di Jawa yang harus dilakukan terobosan besar. Jadi memindahkan ibu kota itu necessity, urgency untuk kita membangun pembangunan Indonesia yang tidak Jawa sentris, karena Jawa ini juga lagi struggling, lagi kesulitan dengan beban populasi yang luar biasa besar seperti ini. Nah, menggeser ibu kota ini nggak bisa disamakan, karena tadi seperti kata Pak Yayat ya, terlepas beliau terlibat IKN atau enggak, tapi jangan disamakan pengembangan 14 kota yang tidak ditinggalkan loh, tidak ditinggalkan. Buktinya Surabaya juga dapat, kami yakin kota-kota lain juga dapat. Lampung, water spam, ya spam kebetulan saya dulu terlibat di penjaminan infrastruktur, kita juga bangun. West Semarang water project juga dibangun dan dapat government support 50% viability gap fund Pak Zulfikar. Dari apa? Dari APBN. Jadi inilah yang penting ingin kami sampaikan, bahwa memindahkan ibu kota itu bukan proyek yang vis-a-vis sama dengan pembangunan kota. Jadi kita setuju pembangunan kota yang lain tidak boleh ditinggalkan. Itu penting sekali dan bagus sekali Pak Zulfikar menyampaikan, bagus. Tapi memindahkan ibu kota ini juga menjawab tantangan bahwa kita harus meredistribusi growth center yang ada di Indonesia. Dan posisi yang paling center itu ada di IKN. Baik Mas Emil. Nanti setelah jeda kita juga akan dengarkan bagaimana tanggapan dari Bang Sul, kemudian juga Kang Yayat dan juga Pak Nusirwan. Tapi setelah jeda berikut ini. Baik pemirsa, sebelum nanti kita berikan kesempatan kepada Bang Zulfikar untuk bisa memberikan tanggapan apa yang disampaikan oleh Mas Emil, kemudian juga Kang Yayat bisa diberikan tanggapan juga. Tadi ada beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Bang Zulfikar, tapi kita juga ingin mendengarkan bagaimana kemudian pernyataan penutup juga dari Pak Nusirwan. Silakan di segmen penutup mengenai perbincangan ini, Pak Nusirwan. Jadi kalau berkaitan dengan pembangunan fisik, khususnya yang berkaitan dengan pusat inti pemerintahan, tidak usah ragu. Pasti akan terwujud dan tidak akan terganggu, tidak akan menjadi pikiran persoalan komposisi 20% pembiayaan pemerintah dan 80% swasta. Karena saat ini pun tentu seluruh instansi pemerintah akan berlomba-lomba untuk membuat apa saja yang menjadi kebutuhan fasilitas publik. Jadi Mas Emil tidak usah khawatir bahwa kalau urusan yang pembiayaan pemerintah itu pasti akan diada-adain. Yang saya ingin katakan, tentu bahwa perlu pentahapan, karena bagaimanapun pengembangan kawasan itu, apakah itu sifatnya apalagi ibu kota negara, itu aspek sosial harus menjadi pertimbangan.
beberapa fasilitas untuk penyiapan para aparatur sipil negara yang sekarang sudah dipersiapkan. Tentu kita juga harus memperhitungkan kemungkinan itu akan penggunaannya, pemanfaatannya. Karena memindah Mas Emil ke IKN itu juga bukan pekerjaan yang mudah. Kita membutuhkan aspek pertimbangan sosial yang tentu itu membutuhkan waktu tersendiri. Yang berikutnya tentu bahwa tidak boleh lupa semua kawasan-kawasan ini terbangun tidak ada dalam waktu yang pendek. Bintaro yang letaknya tetangganya Jakarta, dia membutuhkan 40 tahun kalau tidak salah saya mencatat sejak awal inisiasi berdiri. Jadi kalau katakanlah ini menjadi komposisi kembali lagi, judul ceritanya komposisi pembiayaan, tentu pembiayaan itu akan teriring pada masa sepanjang itu. Tidak ada kawasan yang 1 sampai 5 tahun, jarang sekali itu terwujud. Maka hal tersebut tentu perlu menjadi pertimbangan persoalan pentahapan karena ini berkaitan dengan beban pembiayaan pemerintah. Demikian. Baik Pak Nuswan. Kang Yayat silakan diberikan tanggapan tadi dari Bang Sul. Nah begini, ini memang yang dipermasalahkan kita adalah pada aspek pembangunan fisiknya. Kita kan sedang ribut nih, berapa biayanya, prosesnya. Memang di awal itu ada angka-angka yang besar, tetapi penyerapannya itu kan by proses. Jadi perencanaan ikan ini kan sampai 2045, prosesnya panjang. Nah, kemudian yang kedua, pada skenario pembangunannya itu sendiri, kita bukan sekedar membangun kota, tapi membangun sosiodemografinya. Karena bagaimanapun kota ini kalau udah dibangun harus ada manusianya. Justru PR terbesar adalah nanti kalau misalnya nanti pas 17 Agustus 2024 kita memulai start pembangunan di sana, bagaimana tanggung jawab kita ini menghidupkan kota, mensinergikan pembangunan IKN dengan kawasan sekitarnya, menumbuhkan ekonominya. Sementara mitra bisnis yang tertarik berinvestasi pasti juga akan melihat opportunity-nya. Tapi harus diingat, mitra bisnis yang masuk di sana, sepengetahuan saya, itu ada 11 rangkaian proses yang harus disepakati sampai dengan PKS-nya. Jadi bukan membiarkan mereka berinvestasi secara bebas maunya, karena di situ ada KPI-nya, Key Performance Indicator. Kemudian ada UDD-nya, Urban Design Development di dalamnya. Ada RPK-nya, Rencana Pembangunan Kawasan. Jadi dalam hal itulah yang sebetulnya harus kita sama-sama cermati, dan memang saya mengingatkan kepada otorita untuk menginformasikan lebih banyak lagi informasi-informasi baru yang kita ingin. Nah, baru yang terakhir adalah bagaimana kita membuat skenario pembangunan ini transparan. Tidak ada bahan-bahan perdebatan. Kalau ditanya, Mas, afiliasi saya kemana? Saya mewakafkan diri saya untuk ilmu saya untuk membangun Indonesia. Kalau saya diminta, insya Allah saya lakukan. Kalau itu baik. Tapi kalau mengkritisi, saya tetap melakukan kritis. Disitulah tanggung jawab secara profesional yang saya bisa lakukan. Baik, Bang Sul, silakan. Melanjut apa yang disebutkan Pak Yayat, saya sangat setuju bahwa tantangan terbesar dari pembangunan IKN adalah menghidupkan kota ini. Tapi kemudian menjadi sangat ironis ketika kita ingin menghidupkan sebuah kota, sementara kota-kota yang sudah hidup itu sepertinya dibiarkan mati gitu. Ya kan, ada 14 kota gitu. Jadi kembali ke pertanyaan yang menurut saya sangat fundamental dari Mas Emil ya, bahwa Pulau Jawa adalah pulau terpadat di dunia. Nah, kebetulan gini, sedikit informasi Mbak. Saya sudah melakukan penelitian tentang urban infrastructure selama 5 tahun dan penelitian tentang IKN selama 2 tahun terakhir. Jadi saya tahu sekali data-data seperti detailnya seperti apa gitu. Nah, kalau kita lihat pembangunan ibu kota ini itu adalah upaya untuk memindahkan seperti Mas Emil tadi bilang, penduduk dari Jawa ke IKN. Jumlahnya berapa sih? Paling banyak 2 juta. Ya kan, itu tidak terlalu signifikan dibanding jumlah penduduk Jawa yang sebesar 140 juta. Nah, upaya untuk melakukan pemerataan pertumbuhan melalui urban revival atau urban redevelopment di 14 kota di mana kota-kota ini kita upgrade, itu akan membuat 14 kota ini menjadi menarik buat orang-orang di Jawa untuk pindah. Jadi kita nggak perlu memaksa mereka. Ketika misalnya Manado itu memiliki transportasi publik yang nyaman, kemudian airnya lancar, perumahannya bersih,
depresi dan sebagainya, mereka kan melihat oh ada peluang di sana untuk hidup lebih baik gitu. Begitu juga di Medan, begitu juga di Makassar atau Jayapura. Jadi apa yang ingin kita lakukan sebenarnya jauh lebih efektif untuk mencapai target pemerataan pertumbuhan dan pembangunan secara nasional. Dibanding kita membangun satu kota di tengah hutan, membabat habis hutan, kemudian berpikir keras bagaimana caranya menghidupkan kota ini yang kita nggak tahu caranya gimana gitu. Jadi menurut saya itu yang perlu Maksud saya tanggung jawab itu bukan hanya tanggung jawab pemerintah pusat, tapi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mensejahterakan warganya. Tapi idenya kan dari pemerintah pusat, Pak. Dalam hal ini menurut saya membangun kota itu bukan hanya persoalan anggaran, biaya, tapi juga aktornya, pimpinan daerahnya. Kita punya Bu Risma yang pernah sukses membangun Surabaya. Aktornya itu peran. Jadi kita juga membangun 40 kota, juga sama-sama membangun sistem dan mencari aktor yang terbaik. Pilih tadi melalui pilkadanya nih, cari yang terbaik. Tambah singkat saja. Aktornya bagus, karena kotanya sudah ada. Sekarang kotanya belum ada, bangun dari nol. Kita aktor sebagus apapun pasti akan stres, Mbak, untuk membangun kota itu. Gitu. Baik, Mas Emil silakan terakhir penutup Mas Emil. Pertama, saya sangat mengapresiasi Mas Zulfikar yang sangat peduli dengan 14 kota. Mungkin salah satunya juga ada di wilayah-wilayah di luar Jawa tadi. Tapi sekali lagi, saya harus mengklarifikasi, ini bukan transmigrasi, Pak Zulfikar. Ini bukan transmigrasi, ini memindahkan ASN. Yang kita pindahkan ini ASN, pemerintah pusat. Mereka ini adalah individu yang punya jejaring yang sangat luas dalam hal interaksi kerjanya. Sehingga kan kenyataannya sekarang contoh Jakarta itu kan sebenarnya juga bukan kota yang terbesar secara jumlah penduduk. Surabaya berkembang juga pesat ya, Medan dan lain-lain. Tapi selalu Jakarta menjadi penyumbang GDP terbesar nomor 1 di skala provinsi. Kedua baru Jawa Timur. Jawa Timur menyumbang 15% dengan 40 juta penduduk dan luas berkali-kali lipat. Jakarta 700 km persegi, Jawa Timur 48.000 km persegi. Jadi status ibu kota tidak bisa dipungkiri akan berdampak kepada center of gravity ekonomi. Tapi sekali lagi bagus tadi memastikan kita tidak salah kaprah ya. Jangan sampai kesannya ini KPI-nya hanya mindahin orang. Jadi betul bisnis prosesnya harus disesuaikan supaya kemudian hiduplah dengan adanya ASN pemerintah pusat yang berkedudukan di Ibu Kota Nusantara. Terima kasih. Baik, Mas Emil terima kasih, Pak Nusirwan juga terima kasih sudah berbincang dengan kami, memberikan pandangannya, pendapatnya dalam perbincangan kali ini. Dan juga Mas Zul terima kasih, Kang Yayat juga terima kasih sudah memberikan pandangannya. Yang pasti mengenai IKN ini mungkin juga akan kembali disinggung dalam perdebatan di episode-episode berikutnya dalam debat. Karena masih ada 3 debat lagi tersisa, baik itu debat Capres maupun debat Cawapres. Dan perbincangan kali ini juga menjadi bekal Anda untuk bisa memilih siapa pasangan Capres-Cawapres yang akan Anda coblos, yang akan Anda pilih pada 14 Februari 2024.